kenapa gerakan pro-rasisme meningkat di Eropa dan di Amerika. Jadi kita membahas saat ini kita bahas yuk tentang gerakan sayap kanan melanda Eropa. Pertumbuhan ekonomi Eropa yang sangat rendah menciptakan ruang yang sangat besar bagi tumbuhnya far-right atau right-wing populist movements atau dikenal sebagai gerakan sayap kanan. Apa yang dimaksud dengan gerakan sayap kanan di Eropa? Gerakan sayap kanan di Eropa adalah partai politik dan kelompok populis kepada masyarakat yang menekankan mengenai nasionalisme, identitas budaya, kontrol imigrasi, skeptisisme terhadap Uni Eropa, dan juga mau pandangan ideologi baru yang sangat ekstrem yaitu anti-imigran dan juga anti-agama Islam yang tujuannya untuk memecah belah masyarakat. Saat ini ada beberapa kelompok ekstrem sayap kanan juga mendukung pandangan yang lebih otoriter dan menginginkan pembatasan secara sepihak terhadap institusi demokrasi tradisional dengan alasan narasi yang dikembangkan bahwa institusi tersebut dianggap sangat lemah dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Saat ini kita bisa mengatakan bahwa gerakan sayap kanan di Eropa meningkat di berbagai negara Eropa. Gerakan sayap kanan membawa isu-isu perlawanan terhadap pemerintah seperti satu, kekhawatiran terhadap imigrasi. Saat ini terjadi kekhawatiran dari banyak masyarakat mengenai tingkat imigrasi yang sangat tinggi dan mereka mempunyai rasa khawatir yang sangat tinggi tentang integrasi budaya, keamanan lingkungan, lapangan kerja yang diprioritaskan kepada kaum imigran. Nomor 2, ekonomi yang lesu dan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Di banyak negara Eropa, tingkat inflasi yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang terus bertambah, hutang negara yang terus meningkat, biaya hidup yang semakin tinggi membuat warga mencari alternatif yang menjanjikan stabilitas dan perlindungan finansial. Yang ketiga, kekecewaan terhadap partai politik tradisional. Para pemilih di banyak negara di Eropa merasa bahwa partai pusat atau center right dan center left gagal untuk menyelesaikan isu-isu seperti biaya kehidupan yang terus meningkat setiap tahun, imigrasi yang tinggi yang berasal dari Asia yaitu Timur Tengah dan Afrika, identitas nasional yang terancam oleh kedatangan imigran, ketidaksetaraan kesempatan mencari pekerjaan antara penduduk lokal dan kelompok imigran. Semua isu-isu tersebut membuka ruang besar bagi pergerakan partai kanan untuk menawarkan solusi alternatif secara langsung kepada masyarakat. 4. Pengaruh budaya digital dan media sosial. Kelompok sayap kanan juga sangat aktif untuk menggunakan media digital untuk menyebarkan narasi mereka, yaitu program propaganda, teori-teori konspirasi, dan bentuk komunikasi viral yang lain. Hanya cara ini bisa mempercepat penerimaan ideologi mereka di masyarakat. Dampak dari gerakan kelompok sayap kanan. 1. Peningkatan perwakilan di pemerintahan. Partai sayap kanan telah mendapatkan posisi dalam 7 negara anggota Uni Eropa, yaitu Kroasia, Ceko, Finlandia, Hungaria, Italia, Belanda, dan Slovakia. 2. Perubahan kebijakan publik terkait masalah imigrasi, kontrol perbatasan, dan skeptisme terhadap integrasi Eropa sedang mengalami pergeseran ke arah yang lebih ketat dan ekstrem. 3. Polarisasi politik dan sosial. Meningkatnya dukungan terhadap kelompok kanan terdapat juga meningkatnya polarisasi kepada mereka yang mendukung narasi identitas, nasionalisme, dan tradisi, dan mereka yang menekankan kepada keberagaman, inklusivitas, dan juga pluralitas. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan. Satu hal yang harus kita pahami adalah gerakan sayap kanan di Eropa saat ini bukan fenomena sementara, tetapi terus meningkat. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap perubahan ekonomi dalam sebuah negara.
ketidakpuasan terhadap partai lama yang gagal dalam menjalankan kebijakan program. Rasa khawatir mengenai terus bertambahnya para imigran yang datang ke negara-negara Eropa. Pengaruh gerakan sayap kanan akan semakin meluas kepada kebijakan nasional, struktur pemerintahan, dan diskursus publik. Yang menjadi masalah besar adalah jika masyarakat dan institusi demokrasi tidak dapat menangani penyebab dasarnya, maka masalah-masalah seperti ketidaksetaraan, alienasi sosial, dan ketakutan ekonomi, maka gerakan sayap kanan akan terus berkembang di Eropa. Dan ini merupakan pekerjaan berat bagi banyak negara, bukan hanya di Eropa tetapi juga di seluruh dunia. Saya Syafrin Darto dari Global Strategis. Terima kasih banyak.